itu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak ketika Kau Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sana. Dan hal itu juga membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia bisa hadir dimanapun karena Dia maha hadir yang tidak dibatasi oleh ruang dan lingkup karena memang Dia berkuasa. Haleluya. Dan itu dibuktikan di Alkitab. Dan pada waktu penampakannya keseluruhan kepada murid pada waktu itu, dikatakan oleh Alkitab bahwa ada seorang pribadi namanya Thomas. Pada waktu itu dia tidak hadir di sana. Itu yang akan kita dengar firman Tuhan dari pembacaan Yohanes pasal yang ke-20. Mari kita akan baca berganti-ganti ayat ini. Katakan amin. Ketika kita membaca ayat ini, pasti di hati kita, di pikiran kita, bahwa pribadi Thomas ini adalah orang yang kurang percaya. Dan menurut catatan Alkitab, bukan demikian pribadi daripada Thomas ini. Saya membaca dan menyelidikinya, bagaimana pribadi daripada Thomas. Ada ayat-ayat yang mendukung tentang pribadi Thomas, walaupun dia sering disebut si peragu, yang kurang percaya. Namun ini hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena pada waktu itu berita simpang siur, karena yang memberitakan tentang Yesus itu bangkit adalah Maria Magdalena dan kepada murid-murid lain. Sementara berita yang lain yang dipalsukan oleh para tokoh agama, orang-orang Yahudi, bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu dicuri mayatnya. Untuk menjelaskan ini, kita lihat dulu Matius pasal 28. Jadi berita palsu yang diberitakan oleh para tua-tua, para tokoh-tokoh agama, itu yang membuat mungkin imannya daripada Thomas ini, yang membuat dia ragu mana berita yang benar. Secara manusia itu hal yang wajar. Si anu bilang begini, si anu bilang begini, si anu bilang begini, si anu bilang begini. Yang mana ini yang benar? Namun yang pasti, yang benar adalah Yesus itu bangkit. Haleluya. Tetapi dikatakan oleh ayat ini, bagaimana Thomas ini yang sering dikatakan orang bahwa dia kurang percaya. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Thomas ini rela mati untuk Tuhan. Jadi orang yang rela mati untuk Tuhan adalah orang yang betul-betul berkomitmen untuk Tuhan. Haleluya. Dan itu dibuktikan sejarah mencatat bahwa Thomas ini ketika dia pergi ke daerah India, di pedalaman-pedalaman dia menginjil. Dan sejarah hidupnya, akhir hidupnya menjadi rasul yang martir, rasul yang mati syahid. Kehidupan daripada Thomas ini, akhir hidupnya dia ditombak dengan lembing dan dia dimasukkan ke open. Dia dipanggang. Coba bisa ibu bapak bayangkan bagaimana penderitaan Thomas ini. Oleh karena imannya kepada Tuhan, oleh karena pengiringannya kepada Tuhan, gak tanggung-tanggung, dia rela mati. Dia ditombak dengan lembing, dicucuk badannya, dimasukkan di open, dia dipanggang. Boleh membayangkan bagaimana dipanggang? Itu sangat menderita. Kalau tadi mungkin dicucuk, dibunuh, mati, sudah selesai. Tapi dia itu dipanggang. Akhir hidupnya itu begitu menderita sekali.
Kalau kita berkata dia tidak beriman, itu pasti salah. Dan mungkin dia rela sampai di open, sampai dipanggang. Dia bisa sampai dipanggang di situ. Kalau bukan karena komitmennya itu kepada Tuhan. Dan Thomas ini juga berkata, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan rupanya Thomas ini juga orang yang suka berpikir. Selain dari tipenya yang spontan, dia suka berpikir bagaimana dia menjalani imannya. Dia harus betul-betul mengerti dulu, baru dikerjakannya. Ada orang kan langsung dikerjakan tidak mengerti, hasilnya gak bagus. Jadi orang yang mengerti dulu baru dikerjakan, itu pasti hasilnya bagus. Rupanya tipe dari kehidupan daripada Thomas ini, itu masuk ke sana. Dia pikirkan dulu, dia mengerti dulu, baru dikerjakan. Sangat berbahaya kalau orang mengerjakan tanpa mengerti. Makanya perlu dipelajari, supaya bisa mengerti dan hasilnya baik. Sangat berbahaya, saya ulangi lagi, dalam kita mengikut Tuhan ini, jangan kita menjadi orang yang beriman dadakan, yang tidak mengerti tahu apa-apa. Pada waktu itu Yesus hadir, dan dikatakan oleh Alkitab, dan kita lihat jawabannya. Ketika Yesus hadir di sana, firman Tuhan berkata, di ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ketika Yesus hadir, dia tidak lagi mencucukkan jarinya, dia sudah lihat langsung. Dia lihat dengan matanya, dia lihat langsung Yesus. Dan tidak perlu dia mencucukkan lagi tangannya ke bekas paku itu. Dia hanya berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang yang beriman kepada Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan, bagaimana dia mengakui ketuhanan, kealahan dari Tuhan. Kita juga ibu bapak, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa dari Tuhan, tidak lupa kita bersyukur, berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, Engkau luar biasa bagiku. Haleluya, haleluya. Dan ayat ini juga menutup bagaimana dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.